Kali ini saya bermaksud menjelaskan bagaimana kalau Anda bermaksud membuat form untuk menavigasi ya semua form ya yang sudah Anda buat dan juga untuk menavigasi dan membuka semua report yang sudah Anda buat. Nah, sebagai contoh untuk membuat menu navigasi ini, saya buat simple saja memakai comment button. Yang comment button-nya kita tempatkan pada sebuah form. Untuk itu kita siapkan dulu form baru yang masih kosong. Saya pindahkan ke tab create. Di tab create saya pilih form design ya untuk menyiapkan sebuah form baru yang masih kosong. Kebetulan bentuknya adalah overlapping windows, bukan berupa tab. Di sini ukuran formnya ini saya perkecil, kira-kira cukup seluas ini. Ukuran form untuk menu navigation-nya. Oke, ini ukuran formnya. Iya, saya perbesar sedikit ke kanan. Nah, form ini saya mau lengkapi atau mau saya atur tampilannya. Pertama, si form ini saya mau atur warnanya, berarti pindahkan ke tab format. Saya beri warna formnya, misalkan menggunakan warna ini, warna formnya. Kemudian saya tempatkan label, ya, label berupa judul menu, ya, berupa judul menu. Ya, judul menu. Oleh karena itu saya tempatkan label A di sini. Saya tempatkan seluas ini. Saya ketikkan di sini misalkan saja tulisannya menu utama. Ya, menu utama. Oke, menu utama ini kita atur, ya kita tata teksnya. Anda pindahkan ke tab format, kemudian saya pilih bold, kemudian warna teksnya saya pilih coklat tua, misalkan saja. Kemudian ukuran fontnya saya perbesar, misalkan ukurannya 20. Jenis hurufnya saya misalkan saya pilih, oke, jenis hurufnya Berlin Sun FB misalkan. Oke, kemudian saya simpan di tengah, center. Oke, jadi saya atur label menu utama ini. Ya, fontnya saya menggunakan Berlin Sun FB. Ya, kemudian di sini ukuran hurufnya saya perbesar sedikit, ukuran 24 bold, warnanya coklat. Kalau ternyata si menu utama ini mau diberi background, Anda gunakan background di sini memakai warna yang lebih muda. Oke, saya menggunakan background seperti ini. Kalau Anda mau beri bingkai, berarti Anda gunakan save outline. Saya beri bingkai memakai warna coklat tua juga dengan ketebalan garisnya yang lebih tebal seperti ini. Sehingga Anda punya bingkai dari title menu utamanya yang sudah ditampilkan sebagai berikut. Oke, seperti ini. Nah, berikutnya kita coba buat bingkai. Untuk membuat bingkai saya pindahkan ke tab design. Di tab design di sini saya buat bingkainya memakai rectangle di sini. Saya pilih rectangle, saya buat kotak misalkan 1 di sini. Kemudian kita atur juga bingkai ini formatnya masih menggunakan warna yang sama. Oke, kemudian ketebalannya saya masih menggunakan ketebalan yang lebih tebal seperti ini, lepas. Ini untuk bingkai kiri. Kita buat 2 bingkai, saya copy saja, Ctrl C, saya lepas, kemudian saya pilih Ctrl V. Oke, ini bingkainya saya salin ke sebelah kanan ke sini. Oke, sehingga Anda punya 2 bingkai yang sama. Ya, punya 2 bingkai yang sama. Nah, oke. Bingkai ini saya perbesar sedikit. Ya, segini. Dan ini saya perbesar sedikit, misalkan ke sini. Oke. Ya, Anda punya 2 bingkai yang ukurannya hampir mirip sama. Nah, bingkai yang sebelah kiri saya mau pakai untuk menavigasi form-form yang sudah dibuat, baik itu untuk input data maupun edit. Bingkai yang kanan saya pakai buat navigasi membuka laporan atau report yang sudah Anda buat. Oke, supaya jelas title-nya, kalau gitu saya tempatkan label juga di posisi ini. Ya, kita gunakan label, saya tempatkan di sini. Di sini saya tulis misalkan saja form. Saya tulis form. Oke, form ini formatnya saya samakan saja. Bold, ukurannya misalkan 20. Kemudian saya pilih center. Sedangkan yang ini saya copy aja, Ctrl C, saya kopikan ke kanan, Ctrl V. Oke.
Saya tempatkan di sini, ini untuk menempatkan report, laporan. Saya ganti labelnya dengan tulisan laporan. Laporan. Oke, jadi saya punya dua area untuk menavigasi form dan area untuk menavigasi laporan. Nah, berikutnya ya kita lanjutkan. Oke. Nah, kalau sudah berarti form menu ini sudah Anda desain dengan judulnya menu utama, area sebelah kiri untuk menavigasi form, area sebelah kanan untuk menavigasi laporan. Kita simpan dulu form ini ya, kita save. Dia akan menanyakan mau disimpan dengan nama apa. Anda boleh misalkan saja form ini ya, kita save. Form ini kita beri nama dengan nama menu utama misalkan saja. Formnya saya beri nama menu utama. Ya, formnya saya beri nama menu utama. Anda klik OK, sudah ya. Sudah ya, disimpan dengan nama menu utama formnya. Nah, sekarang kita coba berikan perintah untuk menavigasi form-form yang sudah Anda buat. Di antaranya, Anda bisa mencoba bagaimana kalau saya bermaksud menambahkan data pelanggan baru. Berarti di posisi ini Anda berikan perintah comment button untuk membuka form data pelanggan. Bagaimana kalau Anda mau menambahkan misalkan saja data barang baru, Anda buatkan navigasi untuk membuka form data barang. Dan bagaimana kalau ada transaksi penjualan? Anda bisa buatkan perintah comment button untuk membuka form faktur data penjualan. Kita mulai satu-satu. Kita berarti gunakan comment button. Kita gunakan comment button. Anda pilih comment button. Ya. Setelah Anda pilih comment button, Anda pilih di sini klik ditempatkan. Jadi Anda pilih di tab desain, pindahkan ke tab desain, Anda pilih comment button, Anda klik di sini. Oke, ya. Keluar kotak dialog comment button wizard karena kita ingin menavigasi form, Anda pilih form operation. Kemudian Anda pilih open form. Jadi kategorinya form operation, kemudian actionnya open form. Actionnya membuka form. Nah, untuk itu setelah Anda pilih form operation open form, next. Berikutnya, Anda cari form yang akan Anda buka. Kebetulan saya membuka form data pelanggan. Anda pilih form data pelanggan, next. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Apakah Anda ingin membuka form dan dipakai untuk mencari data tertentu? Atau Anda membuka form dengan menampilkan seluruh data pelanggannya. Nah, kebetulan saya pilih yang pilihan kedua, open the form and show all the record. Jadi buka form dan tampilkan seluruh data. Toh dari sana Anda bisa bernavigasi, bisa menambah data baru, bisa mengedit, ya, menyunting data, dan juga Anda bisa melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan untuk isi recordnya. Jadi saya pilih open the form and show all the record, next. Nah, setelah itu ya keluar kotak dialog comment button wizard. Pada kotak dialog comment button wizard di sini, teksnya mau apa? Ya, saya pilih teks. Teksnya misalnya saja di sini form data pelanggan. Teksnya huruf besar semua saja, form data pelanggan. Jadi tombol perintah ini dipakai untuk membuka data pelanggan. Form data pelanggan, teksnya next. Comment buttonnya kita abaikan karena kita akan tidak akan dipakai untuk bahasa pemrograman Visual Basic Application. Anda langsung klik finish. Maka satu tombol jadi di sini ditempatkan. Oke, sementara biarkan seperti itu atau boleh diperbesar sedikit tombolnya supaya lebih rapi. Berikutnya kita buat tombol yang kedua. Tombol yang kedua untuk membuka form data barang. Berarti comment button lagi, Anda klik di sini. Anda pilih masih form operation, Anda masih memilah actionnya open form, kemudian next, Anda pilih di sini form data barang. Yang ini, form data barang, next, ya, open the form and show all the record. Jadi buka form dan tampilkan seluruh data, next. Kemudian teksnya di sini adalah form data barang. Form data barang. Form data barang, next, kemudian finish. Udah, ini form yang berikutnya, yaitu form yang kedua. Ya, form yang kedua. Oke, di sini saya perlebar.
Berikutnya lagi, saya ingin menempatkan form untuk membuka transaksi penjualan, yaitu form faktur penjualan. Form faktur penjualan. Untuk itu, yang ini, coba ya saya cek dulu. Yang mau saya buka ini betul form faktur penjualan, ya. Berarti di sini Anda pilih, ya, Anda pilih tab design, masih Anda pilih comment button, Anda klik di sini. Kemudian Anda pilih masih form operation, open form, kemudian next, Anda pilih form faktur penjualan. Next, kemudian masih open the form and show all the record, jadi buka form dan tampilkan seluruh data. Next lagi, teksnya di sini adalah form faktur penjualan. Form faktur penjualan. Next, kemudian klik finish. Maka sekarang Anda sudah mempunyai 3 buah form untuk membuka data pelanggan, membuka data barang, dan membuka faktur penjualan. Oke, mungkin ini ukurannya terlalu besar. Saya perkecil sedikit. Oke, gini. Oke, yang ini pun berarti harusnya mungkin biar sama, ukurannya sama, seperti ini. Ya, nah ini terkait dengan navigasi untuk membuka form data pelanggan, data barang, dan form faktur penjualan. Kita simpan dulu, save. Kita coba preview. View, ya, form view. Ini loh tampilannya. Nah, kalau saya klik form data pelanggan, dia akan membuka form data pelanggan. Yang ini, ya kan? Anda tutup. Kalau saya pilih form data barang, dia membuka form data barang. Yang ini, data barang, saya tutup. Dan kalau saya pilih form faktur penjualan, dia membuka form faktur penjualan. Yang ini, saya tutup juga. Nah, itu untuk navigasi form. Sekarang kita lanjutkan dengan navigasi laporan. Laporan yang saya buka adalah laporan data pelanggan. Cuma laporan data pelanggannya ingin yang memakai kriteria. Berarti bukan memakai open report, ya, tetapi memakai open form karena kita bukanya dari form cetak data pelanggan. Jadi memakai kriteria yang per kota atau seluruh data pelanggan. Kemudian saya butuh laporan data barang berupa katalog, ya. Form data barang karena itu adalah langsung mempreview katalog data barang, berarti langsung, ya, open preview report. Sedangkan yang terakhir untuk melihat laporan data penjualan, kita buka dari form cetak data penjualan yang dikriteriakan memakai tanggal misalnya saja. Untuk itu, ya, kita masuk kembali ke desain view. Ya, setelah masuk ke view design view, Anda masuk ke tab design, kemudian comment button. Tab design, comment button. Kemudian saya klik di sini. Oke. Nah, di sini Anda pilihnya bukan report, walaupun kita akan mengisi area laporan. Tapi Anda pilihnya tetap form operation. Kenapa? Karena yang akan kita buka adalah laporan data pelanggan yang dikriteriakan, yang dibukanya dari form cetak data pelanggan. Ya, karena dibukanya dari form, berarti Anda pilih form operation, open form, next. Nah, Anda pilihnya form cetak data pelanggan yang menampilkan pemilihan kota untuk cetak seluruhnya atau cetak per kota. Yang ini Anda pilih next, kemudian teksnya apa? Teksnya di sini misalnya saja laporan data pelanggan. Data pelanggan. Next, finish. Ini untuk laporan data pelanggan, saya perbesar juga seluas ini. Berikutnya, yang kedua, comment button yang kedua, ya, comment button lagi, klik di sini untuk membuka laporan data barang. Nah, karena kebetulan laporan data barang ini berupa report, tidak memakai form kriteria, pindahkan ke report operation. Nah, di report operation Anda pilih preview report. Ya, kategorinya report operation, actionnya preview report. Next, Anda cari katalog barang. Ini ada katalog barang. Next, kemudian teksnya adalah di sini katalog barang. Katalog barang. Kemudian next, finish. Ya, saya atur posisinya. Kemudian saya perbesar juga ke sebelah kanan biar sama lebarnya. Oke. Ini untuk katalog barang. Berikutnya, laporan penjualan yang kita beri kriteria tanggal. Untuk itu berarti comment button lagi, saya tempatkan di bawah sini. Kemudian berarti form operation, karena kita akan membuka form cetak data penjualan yang dengan kriteria tanggal tertentu. Open form. Next.
kemudian Anda pilih form cetak data penjualan. Yang ini next. Teksnya di sini adalah form laporan data penjualan. Laporan data penjualan. Laporan data penjualan, next, kemudian Anda klik finish. Seperti ini, ya. Oke, sehingga sekarang saya di area laporan punya 3 comment button untuk membuka laporan data pelanggan, katalog barang, dan laporan data penjualan. Saya save, saya view dulu. View, form view. Nah, kalau saya pilih laporan data pelanggan, ini loh yang dibuka, ya. Jadi Anda dapat mencetak seluruh data pelanggan. Ini tutup atau mencetak untuk kriteria Bandung saja, cetak untuk kota Bandung saja ini. Oke, ini menutup form. Ini laporan data pelanggan. Katalog barang. Karena ini langsung laporan katalog barang, Anda klik ini. Ini loh, laporan katalog barangnya. Ini halaman 1, halaman 2, dan seterusnya. Tutup, dan kalau mau mencetak laporan data penjualan, klik ini. Keluar form cetak data penjualan. Misalkan saya ingin cetak seluruh data penjualan. Ini loh, seluruh data penjualannya. Tapi kalau saya mau cetak tanggal tertentu, misalkan yang bulan Juli saja, Anda pilih ke bulan Juli tanggal 1 sampai dengan bulan Juli tanggal 31, misalkan saja. Oke, berarti 1 bulan ya, seperti ini. Kalau sudah cetak tanggal tertentu, ini loh laporan penjualan bulan Juli saja tuh. Tanggal 1 Juli sampai 7 Juli, karena memang transaksi baru sampai dengan tanggal 7 Juli. Kalau sudah, tutup form. Nah, ini untuk menu utama untuk membuka laporan. Satu lagi, kita buat tombol perintah untuk menutup formnya. Menutup formnya berarti, ya, saya save dulu. Kembali ke desain, view. Saya tempatkan comment button lagi. Comment buttonnya agak memanjang aja di sini. Di sini, agak memanjang. Perintahnya adalah menutup form. Berarti form operation, Anda pilih close form. Form operation, Anda pilih close form. Next, teksnya ada di sini, menutup menu utama. Menutup menu utama. Menu utama. Menutup menu utama. Next, ya, kemudian finish. Ini teksnya, saya perbesar aja ke kanan. Ya, teksnya, ini tombol perintah untuk menutup menu utama. Nah, kalau tombol perintah ini mau diatur lebih lanjut, Anda tinggal pilih aja semua tombol perintah ini. Oke. Kemudian saya gunakan tab format. Di tab format ada quick style. Anda bisa menggunakan quick style yang sudah jadi seperti ini. Ya, terserah Anda mau pakai pemilihan tombol perintah yang warna yang mana, yang kelihatan menarik untuk digunakan. Kalau misalkan Anda mau diubah bentuknya menjadi misalkan sedikit bulat, silakan Anda pilih dari change shape yang ada di sini. Ini kalau menggunakan bulat. Saya undo, oke, kotak. Kemudian kalau mau diberi efek shadow, saya beri efek shadow seperti ini. Diberi efek shadow tombolnya. Kalau sudah Anda klik, saya save. Nah, kalau sudah, kita coba jalankan home, ya, view, form view. Ini saya sembunyikan navigasinya sehingga tampilannya sudah cukup menarik. Tampilan ini adalah tampilan dari menu utama, ya, tampilan dari menu utama, form menu utama untuk menavigasi, membuka semua form data pelanggan yang sudah Anda buat dan membuka semua laporan yang sudah Anda buat. Kalau saya ulang lagi, ini membuka data pelanggan, tutup, ini membuka data barang, tutup, ini membuka faktur penjualan, ya, ini membuka laporan data pelanggan dengan kriteria tertentu, ya, seperti ini. Tutup, ini membuka katalog barang, tutup, dan ini membuka laporan data penjualan. Ini seluruh data penjualan, ya, dan ini menutup. Nah, kalau ternyata Anda selesai menggunakan form menu utama ini, Anda tinggal memilih menutup menu utama. Dia tertutup, ya. Kalau Anda perhatikan di sini ada form namanya form menu utama, yang ini. Nah, berikutnya, kalau misalkan saja, ya, saya simpan dulu. Ya, kalau misalkan saja ketika database handphone ini ketika dibuka ingin otomatis langsung membuka menu utama startup-nya. Jadi ketika Anda tutup database aksesnya, kemudian Anda buka kembali, otomatis dia membuka menu utama, maka pengaturannya sebagai berikut. Ya, kita atur supaya startup-nya dari menu utama. Ini saya tutup dulu. Saya pindahkan ke file, kemudian Anda pilih option. Di file option,
Yang sudah Anda kenal adalah dokumen window option di sini kan, mengubah dari bentuk tab menjadi overlapping windows. Yang barusan itu bentuk overlapping windows. Nah, di sini di current database display formnya kan none. Artinya ketika dibuka database-nya itu tidak ada form yang terbuka. Nah, kalau ingin yang terbuka adalah menu utama, Anda pilih menu utama yang ini. Anda pilih menu utama yang ini. Kalau sudah, Anda klik OK. Kalau sudah Anda klik OK, nah Anda lihat dia memberi keterangan bahwa Anda harus menutup dulu database-nya dan membuka kembali database-nya. Dengan cara seperti itu, ketika database-nya dibuka, otomatis dia akan menampilkan ketika terbuka akan menampilkan form menu utama terlebih dahulu. Saya tutup, saya akhiri ya, file close. Saya buka kembali database-nya. Anda lihat, ketika pertama kali dibuka, tampilannya adalah yang menu utama terlebih dahulu secara otomatis ya. Jadi menu utama ini adalah menu sederhana untuk memudahkan bernavigasi semua rancangan form dan semua laporan yang sudah Anda buat. Jelas?